Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United susah payah meraih kemenangan atas Ipswich Town. 10 pemain Man United menang 3-2. Gol kemenangan dicetak oleh Harry Maguire. Manchester United versus Ipswich Town bentrok di Old Trafford pada pekan ke-27. Kedua tim bermain imbang 2-2 di babak pertama. Ipswich memimpin lebih dahulu lewat gol Jadon Philogene. MU membalikan keadaan melalui gol Sam Morsy yang mencetak bunuh diri dan Matthijs de Ligt sebelum disamakan oleh Philogene. Tim tuan rumah bermain dengan 10 pemain sejak menit 43 gegara kartu merah Patrice Dorgu. MU mampu unggul 3-2 di awal babak kedua lewat gol Harry Maguire. Skor tuntas 3-2 untuk Setan Merah. Kemenangan ini membawa MU naik ke posisi 14 klasemen sementara dengan 33 poin. Ipswich Town tertahan di urutan 18 dengan 17 poin. Manchester United berpotensi menghadapi biaya besar jika memutuskan untuk memecat Ruben Amorim di musim panas ini. Sang pelatih memiliki klausul dalam kontraknya yang menjamin pembayaran penuh sisa kontraknya jika ia dipecat. Ruben Amorim menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan gaji sekitar 6 juta euro per tahun atau sekitar 124 miliar rupiah. Jika MU mengambil keputusan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal, mereka harus membayar sisa gaji Amorim dengan secara penuh sebesar 12 juta euro atau 248 miliar rupiah menurut laporan The Sun. Selain itu, staf kepelatihan yang dibawa Amorim dari Sporting juga memiliki pelindung finansial serupa jika mereka ikut diberhentikan. Total biaya kompensasi yang harus dibayar MU bisa mencapai 20 juta euro atau sekitar 413 miliar rupiah. Aston Villa mengambil langkah berani. Mereka dilaporkan semakin serius mempertimbangkan untuk mengamankan jasa Marcus Rashford secara permanen dari Manchester United. Sejak bergabung dengan tim asuhan Unai Emery, Rashford telah menunjukkan potensinya meski baru sekali jadi starter dari 4 penampilan. Kontribusi pentingnya dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Chelsea semakin meyakinkan manajemen Aston Villa tentang kualitasnya. Menurut laporan eksklusif Football Insider, Aston Villa kini semakin menunjukkan indikasi positif untuk mengaktifkan klausul pembelian pemain berusia 27 tahun tersebut. Meski hal itu akan membutuhkan investasi finansial yang signifikan. Menurut pemberitaan itu, mantan pencari bakat ternama Mac Brown yang kini menjadi kontributor reguler media menyatakan bahwa Villa menginginkan kejelasan mengenai masa depan pemain tersebut. Brown menambahkan bahwa Marcus Rashford harus konsisten dengan menjaga performa positif yang telah ditunjukkannya sejauh ini. Jika mampu mempertahankan level permainannya, Aston Villa harusnya tidak ragu untuk mempermanenkan statusnya setelah musim ini berakhir. Posisi Ruben Amorim semakin memperjelas saga transfer Marcus Rashford. Pelatih baru MU telah mengindikasikan sebelumnya bahwa peluang Rashford kembali ke skuadnya sangat kecil. Situasi ini menciptakan skenario menguntungkan bagi kedua belah pihak. MU sangat membutuhkan dana segar dari penjualan Rashford untuk mendukung rencana transfer Amorim dalam membangun skuad sesuai visinya. Meski masa depannya di Old Trafford masih belum pasti, manajer Manchester United Ruben Amorim dikabarkan sudah membuat permintaan khusus kepada manajemen tim untuk diwujudkan pada bursa transfer musim panas 2025. Amorim ternyata cukup pede akan bertahan. Menurut laporan Daily Star, pria 40 tahun itu bahkan sudah mengajukan permintaan khusus kepada MU untuk jendela transfer musim panas 2025. Amorim diklaim meminta untuk merekrut wonderkid Giovanni Quenda. Amorim bahkan mendesak Setan Merah untuk tidak ragu memenuhi permintaan Sporting Lisbon soal bandrol Quenda. Kabarnya Sporting siap melepas Quenda ke MU bila The Red Devils mau membayar sekitar 35 juta pound sterling. Tenaga Quenda begitu dibutuhkan Amorim agar formasi 3-4-3 andalannya bisa sukses dijalankan.
Amorim sudah sangat mengenal Kuenda. Amorim yang memberikan kesempatan pemain berusia 17 tahun itu promosi ke tim utama Sporting ketika masih melatih di sana. Walau usianya baru 17 tahun, Kuenda sudah menjadi andalan Sporting senior. Kuenda hingga saat ini telah tercatat bermain 40 kali bersama Sporting Lisbon di musim 2024-2025 dengan berkontribusi 7 gol. Kuenda juga sudah dipanggil timnas senior Portugal. Kuenda merupakan pemain sayap serba bisa. Amorim memiliki rencana besar menyandingkan Kuenda dengan Patrice Dorgu di sektor sayap MU. Langkah Manchester United merekrut Andre Onana dinilai keputusan yang sangat buruk. Namun kiper berusia 28 tahun itu mengembangkan bakat untuk melakukan kesalahan besar sejak kedatangannya di Old Trafford. Onana masih sesekali melakukan penyelamatan yang menakjubkan yang membuat para penggemar dan pengamat kagum, namun tidak dengan Alberto Fontana. Pria berusia 56 tahun itu adalah seorang pensiunan penjaga gawang yang memiliki sejumlah klub Serie A selama karirnya yang panjang, termasuk Palermo, serta mantan klub Onana, Inter. Pemain asli Cesena itu memuji keputusan Nerazzurri untuk menguangkan Onana yang tidak disukainya, sambil bertanya-tanya bagaimana seorang penjaga gawang di levelnya dapat mencapai puncak sepak bola profesional. Manchester United sebelumnya dikabarkan berencana menjual Onana. Mereka tertarik untuk mendatangkan kiper berpengalaman Juan Musso dari Atalanta yang sedang dipinjamkan ke Atletico Madrid. Onana sering melakukan kesalahan besar. Pelatih Ruben Amorim pun siap menggantikannya dengan merekrut penjaga gawang yang lebih berpengalaman, dan sepertinya dia tidak akan kekurangan peminat jika akhirnya dijual. Diperkirakan banyak klub Serie A yang tertarik untuk mendatangkannya. Victor Osimhen bakal jadi salah satu incaran paling digandrungi di bursa transfer musim panas 2025. Hal itu menyusul penampilannya yang gemilang sepanjang menjalani masa pinjaman dari Napoli di Galatasaray. Situs Transfer Market mencatat pemuda berusia 26 tahun itu mampu menjaringkan 20 gol dan membuat 5 assist dalam total 25 pertandingan lintas ajang untuk klub Turki. Melansir laporan Football Transfer, Osimhen sejatinya sudah mencoba didekati beberapa klub musim panas lalu. Namun semuanya memilih mundur teratur lantaran tidak sanggup memenuhi taksiran Napoli seharga 120 juta euro, sehingga sang pemain coba pindah dengan status pinjaman. Di musim panas kali ini, Victor Osimhen berpeluang hijrah permanen dari kubu Serie A. Sang pemain konon diikat klausul pelepasan senilai 75 juta euro. Dengan 4 klub berikut sudah ambil ancang-ancang untuk memanaskan perburuan tanda tangannya. Di antaranya adalah Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan klub Arab Saudi Al Ahly. Di bawah kepemimpinan Ineos, MU malah tambah parah dengan terancam terdegradasi. Sheikh Jassim diklaim hidupkan kembali niat akuisisi penuh setan merah. Ketertarikan Sheikh Jassim terhadap akuisisi Manchester United kembali mencuat meski Avram Glazer mengkonfirmasi bahwa dia tidak memiliki rencana untuk menjual klub dalam waktu dekat. Fans MU sudah lama memprotes kepemilikan keluarga Glazer sejak pengambil alihan secara kontroversial pada tahun 2005 silam. Selama proses penawaran yang berlarut-larut, Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe muncul sebagai kontender utama. Akan tetapi Sultan Qatar itu menarik diri dari persaingan setelah berusaha mengakuisisi penuh Man United alih-alih jadi investor parsial seperti Ratcliffe. Sheikh Jassim dilaporkan mengajukan tawaran 4,79 miliar euro untuk membeli 100% Man United, sementara Ratcliffe hanya menguasai 27,7% saham, sehingga kontrol klub sepenuhnya masih di tangan keluarga Glazer. Namun seiring kampanye musim ini Man United yang berjalan compang-camping di bawah kepemimpinan Ineos, spekulasi Sheikh Jassim kembali menghidupkan niatan membeli penuh setan merah mencuat lagi. Laporan yang dihimpun The Mail pada Desember lalu mengindikasikan bahwa bankir Qatar itu sebelumnya tak pernah memadamkan ambisi untuk memiliki Man United. Sheikh Jassim diklaim tetap terbuka untuk melakukan negosiasi penuh Man United di masa depan. Manchester United mengalami penurunan nilai paling besar musim ini, baik dari awal musim maupun sejak Ruben Amorim mengambil alih.
Sejak diambil alih Amorim, nilai skuad MU turun dari 700 juta pound sterling menjadi hanya 594 juta pound sterling, alias menyusut 15%. Ini mengecualikan nilai Marcus Rashford, Anthony, dan Tyrell Malacia yang sedang dipinjamkan. Penurunan dalam periode Amorim menjabat itu nyaris 2 kali milik Newcastle yang ada di peringkat kedua. Newcastle mengalami depresiasi sebesar 8%. Secara keseluruhan musim ini, MU juga tim yang mengalami depresiasi paling masif, yakni 27%. Nilai skuadnya turun dari 817 juta pound sterling menjadi hanya 594 juta pound sterling.